Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Erin Dimiati dengan NIM 1930802030. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan atau memaparkan jurnal yang sudah saya temukan dengan judul Analisis Perubahan Komponen Kimia terhadap keripik bayam hijau akibat proses penggorengan. Baiklah, yang pertama yaitu latar belakang dari analisis perubahan komponen kimia keripik bayam hijau akibat proses penggorengan. Yaitu yang pertama adalah meningkatkannya kesadaran masyarakat tentang kesehatan, menyebabkan tuntutan terhadap kualitas pangan juga meningkat. Saat ini masyarakat tidak hanya menilai pangan dari segi penampilan semata, tetapi juga mempertimbangkan efek pangan tersebut terhadap kesehatan atau yang dikelompokkan sebagai pangan fungsional. Jadi dapat diartikan bahwa masyarakat sekarang sudah sangat peduli dengan kesehatannya mereka. Dapat dilihat dari masyarakat yang sekarang yang sudah bisa memilih dan memilah makanan yang akan dikonsumsinya melihat dari kadar kesehatannya. Yang kedua yaitu bayam yang merupakan jenis makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat setiap hari dengan berbagai kandungan gizi, vitamin, garam, dan mineral yang penting untuk tubuh. Kemudian bayam yang merupakan salah satu komoditi pangan yang mudah rusak, sehingga memerlukan penanganan yang khusus untuk memperpanjang masa simpannya. Yang kedua adalah adanya rumusan masalah dari jurnal tersebut. Yang pertama ialah dapatkah ketergantungan konsumen pada makanan jajanan di Indonesia, baik untuk ibu hamil dan menyusui. Yang kedua, apakah ada perubahan kandungan kimia dalam bayam saat sudah diolah ataupun digoreng pada jurnal ini. Ketiga yaitu adanya tujuan. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui perubahan kandungan kimia pada keripik bayam hijau yang diproses dengan cara penggorengan. Kedua, dapat melihat apakah jajanan ini untuk semua orang, itu baik dari kalangan anak-anak hingga ibu hamil. Yang keempat ialah manfaat. Jadi dari jurnal ini terdapatlah manfaat. Yang pertama adalah pengolahan bayam yang menjadi keripik. Selain memberikan keanekaragaman pangan, juga mampu meningkatkan kualitas dan nilai ekonomis dari sayuran tersebut. Yang kedua yaitu bisa meningkatkan produktivitas masyarakat dalam usaha rumahan yang menjalankan usaha tersebut. Usaha itu yaitu usaha keripik bayam. Selanjutnya yaitu kelima, prosedur, yang mana prosedur pembuatan keripik bayam. Yang pertama adalah bahan utamanya bayam yang dicuci bersih dan dipisahkan dari batangnya. Kemudian adanya pembuatan adonan tepung untuk keripik bayam tersebut. Pertama adalah tepung dimasukkan ke dalam wadah sebanyak 200 gram, dimasukkan bumbu bawang 6 gram, ketumbar 4 gram, garam halus 8 gram, telur 30 gram, gula 3 gram, dan air secukupnya, sehingga terbentuklah adonan keripik atau adonan untuk keripik bayam tersebut. Kemudian adanya proses penggorengan, yang mana bayam yang sudah cuci bersih dan dikeringkan itu dimasukkan ke dalam adonan, lalu diangkat, lalu digoreng dengan minyak panas dengan suhu 160 derajat Celcius. Setelah matang dengan kematangan yang diinginkan atau yang disesuaikan dengan keripik tersebut, diangkat dan ditiriskan. Baiklah, hasil dan pembahasan. Di hasil dan pembahasan ini terdapat beberapa kandungan yang terdapat dalam keripik bayam dan sayur bayam yang belum diolah. Yang mana pada kandungan zat besi pada keripik bayam yang dirasakan menurun karena adanya proses pengolahan dari daun bayam menjadi keripik bayam yang diolah menjadi proses penggorengan dengan suhu 160 derajat tadi. Penggorengan menyebabkan penurunan dan kerusakan kandungan gizi seperti protein, vitamin, dan mineral. Hal ini sejalan dengan penelitian Sundari dan kawan-kawan bahwa proses penggorengan dengan suhu 150 derajat sampai 300 derajat dalam proses permasakan sangat berpengaruh pada nilai gizi dan bahan pangan. Itu kita bisa lihat pada gambar 1 kandungan zat besi bayam hijau dan keripik bayam. Yang mana pada keripik bayam itu zat besinya menurun dengan hasil 0,021, sedangkan pada daun bayam yang masih tinggi zat besinya yaitu 0,027. Dan kemudian pada kandungan zat nitrat
Kandungan nitrat pada keripik bayam menurun dengan nilai 0,52%. Hal ini disebabkan karena proses penggorengan dengan suhu 160 derajat. Suhu yang tinggi ini pada proses pengolahan bahan pangan akan merusak kandungan gizi bahan pangan tersebut pada kondisi yang normal. Baik nitrit maupun nitrat adalah komponen yang stabil, tetapi dalam suhu yang tinggi menjadi tidak stabil. Biasanya adanya ion klorida, bahan metal tertentu dan bahan organik yang mengakibatkan nitrat dan nitrit menjadi tidak stabil. Bisa lihat pada gambar 2 kandungan nitrat dan nitrat pada bayam hijau dan keripik bayam, yang mana pada keripik bayam itu 0,52 dan daun bayam itu 1,41. Kemudian adanya kandungan kalsium. Bayam yang merupakan jenis sayuran yang mengandung kalsium yang tinggi, yaitu 99 mg per 100 gram porsi bayam. Namun kandungan ini menurun setelah dilakukan pengolahan, perebusan, pengukusan, dan penggorengan. Itu menurut Grander 2003 mengatakan bahwa proses pemasakan dengan menggoreng termasuk paling sering dilakukan. Suhu menggoreng biasanya mencapai 160 derajat Celcius. Oleh karena itu, sebagian zat gizi diperkirakan akan merusak, diantaranya vitamin dan protein. Penurunan mineral berkisar antara 5-40%, terutama kalsium, yodium, zinc, selenium, dan zat besi. Kadar kalsium berbeda antara daun bayam hijau dan keripik bayam hijau. Kadar kalsium pada daun bayam hijau yaitu 0,29% dan keripik bayam hijau adalah 0,18%. Meskipun kadar kalsium berbeda dengan daun bayam hijau dan keripik bayam hijau, tetapi berdasarkan hasil analisis uji one sample test, tidak ada perbedaan signifikan antara kadar kalsium daun bayam hijau dan keripik bayam hijau, sehingga tidak berpengaruh terhadap kadar kalsium bayam hijau. Kalsium berperan penting dalam proses pembentukan tulang dan gigi yang normal. Kalsium yang berperan dalam proses pembentukan darah, kontraksi otot, metabolisme sel, serta pengiriman isyarat ke saraf sel. Yang kemudian yaitu antioksidan. Kandungan antioksidan daun bayam dan keripik bayam bisa dilihat pada gambar. Hasil penelitian ini memperlihatkan bayam hijau mengandung kadar antioksidan yang tinggi dibandingkan dengan keripik bayam. Kandungan antioksidan daun bayam yaitu 78,83%, sedangkan kandungan antioksidan keripik daun bayam yaitu 32,81%. Laju perubahan kadar antioksidan bayam hijau setelah pengolahan menjadi keripik bayam hijau yaitu 46,92%. Perbedaan antioksidan daun bayam dan keripik bayam dipengaruhi karena adanya proses pengolahan dari daun bayam menjadi keripik bayam. Beberapa hal yang dapat menyebabkan kerusakan antioksidan, salah satunya dengan cara penggorengan. Penggorengan pada umumnya menggunakan suhu yang tingginya yakni berkisar 150 derajat sampai 300 derajat Celcius. Komponen bioaktif seperti flavonoid, tanin, dan fenol rusak pada suhu di atas 50 derajat Celcius karena dapat mengalami perubahan struktur serta menghasilkan ekstrak yang rendah. Kemudian kita bisa lihat pada tabel kandungan antara keripik bayam dan bayam hijau. Seperti contoh nitrit, yang mana kandungan pada keripik bayam itu 0,52%, sedangkan bayam hijau itu 1,48%. Di sini kita bisa melihat artinya hasil dari adanya pengurangan kandungan nitrit dari bayam hijau ke keripik bayam. Dan kandungan yang terjadi juga pada zat besi, kalsium, antioksidan. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya adanya pengurangan atau perubahan kandungan kimia dalam keripik bayam. Baiklah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.